semuanya, pernah nggak kalian berkendara di jalan raya namun macet? Tapi ketika kalian sampai di depan atau di ujung, ternyata tidak ada kecelakaan ataupun sedang perbaikan jalan. Nah, kalau begitu, siapa sebenarnya penyebab macetnya? Nah, tahu nggak teman-teman? Sebenarnya, fenomena ini bisa dijelaskan menggunakan persamaan diferensial. Traffic flow atau arus lalu lintas adalah salah satu contoh aplikasi matematika yang sangat dekat dengan kita. Setiap hari, jutaan kendaraan bergerak secara bersamaan. Semakin banyak kendaraannya, semakin kompleks juga perilaku lalu lintasnya. Menariknya, hal ini tidak hanya dipelajari oleh para teknik sipil, tetapi juga para matematikawan. Persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan perubahan kepadatan kendaraan terhadap ruang dan waktu. Model ini membantu kita untuk dapat memprediksi kemacetan, arus lalu lintas, dan juga mendukung pengembangan mobil otonom. Sebelum masuk ke persamaan, kita kenalan dulu dengan 3 besaran utama dalam traffic flow. Pertama, yaitu kepadatan atau density, di mana banyaknya kendaraan dalam setiap kilometer jalan ditulis sebagai rho xt, di mana semakin besar nilai rho berarti jalan semakin padat. Kedua, yaitu kecepatan atau velocity, di mana kecepatan rata-rata kendaraan yang ditulis sebagai Vxt biasanya ketika jalan padat kecepatan akan menurun. Ketiga, yaitu arus lalu lintas atau flow, di mana jumlah kendaraan yang melewati suatu titik setiap satuan waktu dilambangkan dengan Q. Hubungannya cukup sederhana, yaitu Q sama dengan Rho dikali V. Artinya, arus sama dengan kepadatan dikali kecepatan. Ketiga besaran ini yang menjadi dasar model matematika lalu lintas. Bayangkan kita mengamati satu ruas jalan. Jika lebih banyak kendaraan masuk daripada keluar, maka kendaraan pasti bertambah. Sebaliknya, jika kendaraan keluar lebih cepat daripada masuk, maka jalan menjadi lebih lengkap. Konsep sederhana ini disebut dengan hukum kekekalan kendaraan. Secara matematis ditulis sebagai dot rho per dot t ditambah dot q per dot x sama dengan 0. Ini adalah salah satu persamaan diferensial parsial yang paling terkenal dalam pemodelan lalu lintas. Makna setiap suku adalah dot rho per dot t, yaitu perubahan kepadatan terhadap waktu, sedangkan dot q per dot x yaitu perubahan arus terhadap posisi jalan. Jumlah keduanya harus 0 karena kendaraan tidak mungkin muncul atau hilang secara tiba-tiba atau ditelan. Model yang paling terkenal adalah model Light Hill Witham Return atau disingkat menjadi LWR. Model ini mengasumsikan bahwa kecepatan kendaraan bergantung pada kepadatan jalan. Semakin padat jalan, maka semakin kecil kecepatannya. Misalnya, jika kita menggunakan pendekatan hubungan linear Green-Shields, persamaannya akan menjadi do rho per do t ditambah do per do x. Dari V maksimum dikali 1 kurang rho per rho maksimum sama dengan 0. Artinya, jika jalan kosong atau rho sama dengan 0, maka kendaraan dapat melaju dengan kecepatan maksimum. Sebaliknya, jika kepadatan
jalan mencapai maksimum, maka kecepatan kendaraan turun menjadi 0. Karena arus adalah hasil kali kepadatan dan kecepatan, atau Q sama dengan rho dikali fungsi V di dalam P, maka melalui aturan rantai kalkulus bersama diferensial parsial order pertamanya berubah menjadi bentuk kuasi linear, yaitu do rho per do Q ditambah fungsi C dalam rho do rho per do X sama dengan 0, di mana fungsi C dalam rho-nya adalah turunan Q terhadap X sebagai bentuk gelombang kinematik atau kecepatan perubahan kepadatan arus lalu lintas itu sendiri. Misalnya sebuah jalan memiliki kapasitas maksimum 150 kendaraan per kilometer dengan kecepatan maksimum jika kendaraan adalah 60 km per jam. Menggunakan permodelan yang tadi, dapat dihitung bahwa arus maksimum terjadi ketika kepadatan berada di sekitar 75 kendaraan per kilometer. Jadi, jika kendaraan bertambah menjadi 120 kendaraan per kilometer dan kecepatan kendaraan turun drastis sehingga arus justru berkurang, akibatnya terbentuk gelombang kemacetan atau phantom traffic jam. Nah, fenomena ini sering kita alami di jalan tol meskipun tidak ada kecelakaan. Jadi kemacetan bisa muncul hanya karena perubahan kecil dari pengemudi. Persamaan diferensial mampu memprediksi kapan kondisi tersebut mulai terjadi. Manfaat untuk kehidupan kita adalah aplikasi dari permodelan ini sangat luas sebenarnya. Di antaranya adalah yang pertama untuk pengaturan lampu lalu lintas. Yang kemudian yang kedua adalah desain jalan tol. Yang ketiga adalah navigasi alat atau peta seperti Google Maps. Dan yang keempat adalah sistem transformasi cerdas atau yang sekarang bisa kita lihat adalah mobil tanpa pengemudi. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah simulasi pembangunan jalan baru. Nah, semuanya ini memanfaatkan model dan permodelan matematika untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Persamaan diferensial bukan hanya rumus yang dimusingkan di dalam kelas. Ia mampu menjelaskan fenomena nyata yang kita alami setiap hari. Dengan memodelkan perubahan kepadatan kendaraan terhadap ruang dan waktu, kita dapat memahami bahkan memprediksi kemacetan. Dan ternyata, di balik kemacetan yang kita keluhkan setiap hari, Ada matematika yang bekerja. Terima kasih. Dadah.